Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum dengan spermatozoa. Nah, di mana proses ini merupakan tahap awal dari pembentukan embrio. Fertilisasi dia memiliki dua fungsi, yaitu ada fungsi reproduksi dan ada fungsi perkembangan. Nah, di mana di fungsi reproduksi ini dia terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik, dan fungsi perkembangan itu terjadinya rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis dan membentuk pronukleus betina. Fertilisasi itu terdiri dari dua macam, yaitu ada fertilisasi eksternal dan internal. Nah, fertilisasi eksternal itu gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Contohnya yaitu ada kata. Yang kedua yaitu fertilisasi internal, di mana pada fertilisasi internal ini spermanya dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian akan disusul dengan fertilisasi. Nah, contohnya yaitu ada sapi. Fertilisasi itu dia memiliki 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua ada binding atau pertemuan, yang ketiga itu ada peleburan, dan yang keempat merupakan reaksi aktivasi. Nah, tahap pertama itu merupakan tahap persiapan, di mana spermatozoa dia menyiapkan diri dalam bentuk kapasitasi dan reaksi akrosom. Kapasitasi disebut juga dengan pematangan. Nah, di mana pada kapasitasi ini dia terjadi dalam saluran reproduksi betina. Dalam proses kapasitasi, dia terjadi pelepasan satu lapisan lipoprotein dari permukaan spermatozoa, sehingga terjadi penembusan zona pelucida, sehingga kepala spermatozoa dapat menembus zona tersebut dan berdifusi dengan membran sel telur. Nah, jadi dapat kita lihat pada gambar di sini merupakan bentuk dari kapasitasi pada spermatozoa. Lalu reaksi akrosom. Nah, reaksi akrosom dia merupakan proses pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa dapat menembus zona pelucida dan membuahi oosit. Nah, namun apabila reaksi akrosom terjadi sebelum spermatozoa mencapai tempat fertilisasi, maka spermatozoa akan kehilangan kemampuan untuk fertilisasi oosit. Nah, inilah gambar dari proses reaksi akrosom pada manusia. Selanjutnya ada tahap binding atau tahap pertemuan, di mana terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel ovum dengan memperhatikan adanya karakteristik spesifik sehingga akan menimbulkan interaksi antara sel sperma dan sel ovum. Nah, tahap selanjutnya yaitu merupakan tahap peleburan atau disebut juga dengan amfimixis kromosom, di mana merupakan penggabungan sperma dengan membran plasma sel telur. Setelah terjadinya tahap peleburan atau amfimixis kromosom, maka selanjutnya akan terjadi pencegahan polispermi. Nah, apa itu polispermi? Polispermi itu merupakan suatu peristiwa masuknya multisperma atau lebih dari satu sperma ke dalam ovum atau sel telur ketika fertilisasi terjadi. Nah, jadi terdapat dua macam pencegahan polispermi. Itu yang pertama hambatan lambat dengan cara reaksi granula korteks, dan yang kedua hambatan cepat dengan cara depolarisasi membran plasma. Salah satu pencegahan polispermi dengan cepat itu dengan depolarisasi membran plasma. Nah, di sini pada cross blockade cepat polispermi itu dia dilakukan dengan mengubah potensial listrik pada membran telur. Membran sel telur dia memiliki barrier selektif antara sitoplasma dengan lingkungan luar, sehingga hal inilah yang akan menyebabkan kadar ion di dalam sel telur itu dia berbeda dengan kadar ion di luar sel. Nah, yang kedua itu merupakan blokade polispermi lambat dengan cara reaksi granula kortikel. Nah, jadi enzim-enzim dari granula dia akan memisahkan lapisan vitelin dari membran plasma dan mukopolisakarida yang akan menghasilkan gradien osmotik yang akan menarik air ke dalam ruang perivitalin dan membengkakkan daerah tersebut. Pembengkakan ini akan mendorong lapisan vitelin menjauhi membran plasma dan lapisan lain mengeraskan daerah tersebut. Nah, reaksi ini adalah mekanisme blokade polispermi secara lambat, dan proses ini mulai aktif sekitar 1 menit setelah fusi antara sel sperma dan sel telur pertama.
Nah, tahap terakhir dari fertilisasi itu merupakan reaksi aktivasi sel telur. Nah, di mana setelah pengikatan sperma pada membran vitelin, maka sel telur akan mengalami aktivasi yang ditandai oleh adanya sejumlah perubahan metabolik dan fisik seperti peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler, penyempurnaan pembelahan meiosis kedua, dan reaksi korteks. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa gambar tersebut merupakan proses dari aktivasi sel telur dan reaksi korteks. Materi selanjutnya itu masuk ke dalam kelainan fertilisasi. Nah, jadi terdapat beberapa macam bentuk dari kelainan fertilisasi. Yang pertama ada zigot haploid, yang kedua ada zigot polyploidy, dan yang ketiga ada aneuploidy. Yang pertama itu zigot haploid. Nah, zigot haploid ini dia merupakan suatu perkembangan yang tidak sempurna di mana hanya ada salah satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Perkembangan lebih lanjut dari embrio haploid akan terhenti karena kegagalan implantasi. Nah, di sini ada dua, yaitu ada ginogenesis yang terjadi pada wanita dan ada androgenesis yang terjadi pada pria. Pada androgenesis, keadaan di mana terjadinya fertilisasi tapi hanya pronukleus jantan saja yang berperan pada proses perkembangan. Selanjutnya tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Sedangkan untuk ginogenesis kebalikannya, yaitu di mana embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina saja tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Nah, macam yang kedua yaitu ada zigot polyploidy. Nah, di mana pada zigot polyploidy ini jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi dia berjumlah triploid atau tetraploid atau lebih. Nah, hal ini terjadi sebagai akibat dari kejadian polispermia, di mana satu telur dibuahi oleh dua atau lebih spermatozoa. Selain akibat dari kejadian polispermia, zigot polyploidy juga disebabkan oleh kejadian karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti sel yang tanpa disertai oleh sitokinesis atau proses pemisahan sitoplasma, sehingga sel telur dia memiliki inti lebih dari satu. Nah, kelainan fertilisasi yang ketiga itu ada aneuploidy. Nah, aneuploidy ini dia merupakan akibat dari adanya kerusakan pada kromosom atau karena adanya kesalahan non-disjunksi yang terjadi selama meiosis atau mitosis yang bisa menyebabkan terjadinya trisomi dan monosomi.